lillah wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Barat, dalam kesempatan yang berbahagia ini diwakili Bapak Asisten 3 Bapak Alfian, selamat datang. Yang terhormat dan saya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Haji Sarul Yadi. Yang terhormat Ketua Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Bidang Penais Jawa, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kalimantan Barat, para pimpinan dan staf Basnas Provinsi Kalimantan Barat yang saya hormati, para undangan khusus, Bapak Rektor Universitas Panca Bakti Pontianak, selamat datang. Bapak Ketua STIK Muhammadiyah dan sahabat kami dari BMI, Baitul Ulama Jalan Indonesia, yang saya hormati, saya banggakan, sahabat UPZ Provinsi Kalimantan Barat, baik yang horizontal, vertikal maupun UPZ komunitas. Kalau sebelumnya belum pernah sebagai komunitas. Hadirin, amilin dan undangan yang berbahagia, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga diberikan kekuatan dan kesehatan untuk hadir di tempat di ruang serbaguna Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat dalam rangka acara pembukaan rapat koordinasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Barat dan Unit Pengumpul Zakat Instansi Tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Bapak Gubernur, hadirin dan hadirin yang saya hormati, selanjutnya kami laporkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari yang berbahagia ini bernama Rapat Koordinasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Barat dan Unit Pengumpul Zakat UPZ tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022. Acara yang dilaksanakan pada hari ini Selasa ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan unit pengumpul zakat instansi dalam memperkuat konsolidasi pengumpulan zakat infak dan sedekah Basnas Kalimantan Barat tahun 2022. Bapak Gubernur, hadirin dan hadirat amilin yang berbahagia, selanjutnya kami sampaikan penerimaan zakat infak dan sedekah per 31 Desember tahun 2021. Alhamdulillah pengumpulan kita sejumlah 4.441.456 rupiah. Dan ini 60%-nya total penerimaan adalah dari UPZ instansi baik horizontal maupun vertikal dan UPZ komunitas. Kalau saya rincikan, UPZ horizontal itu berkontribusi 621 juta sekian. Kemudian UPZ vertikal 669. Ini bersaing ketat nih. Kemudian UPZ komunitas 1,388. Tepuk tanganlah dulu sama yang UPZ komunitas. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin ada sebagian kita beranggapan bahwa Basnas ini seremonialnya dari tahun ke tahun saja seperti ini, dari rapor UPZ ke rapor UPZ. Tapi sebenarnya kalau kita melihat keberagaman kita di Indonesia, ada 8 acara seremonial yang dibuat oleh para ulama. Jadi mohon tidak ada anggapan seremonial atau seremonial. Yang pertama
adalah halal bihalal. Halal bihalal itu pertama banyak anggapan, ada yang mencetuskannya orang Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah di tahun 1948. Kemudian baru-baru ini imam besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin itu yang memulainya adalah Muhammadiyah di tahun 1926 dengan tulisan Salal, Bisalal, pakai huruf ejaan lama masih. Begitu juga dengan UPZ rakor kita ini. Di tahun 2021 saya mengadakan 2 kali UPZ rakor. Pertama seremonial seperti ini. Yang kedua saya penetrasi dengan 10-10. Harapan saya bisa pengumpulan kita naik. Kalau kita melihat ayat Al-Quran yang diingatkan kepada kita semuanya, Bismillahirrahmanirrahim, dan selalu saya sampaikan dalam setiap kesempatan bahwa kepemimpinan, kedudukan yang Allah berikan kepada kita di level manapun, dari RT kah dia, kemudian dari camat kah dia, bupati kah dia, gubernur kah dia, kepala kantor wilayah Kementerian Agama apalagi, asisten 3 apalagi, allazina imakkannahum bil ardh wa aqimus shalah wa atuz zakat. Orang-orang yang kami berdudulkan kata Allah. Tak ada kerja lain, wa aqimus shalah wa atuz zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Jadi kehidupan kita ini, posisi kita, kedudukan kita diingatkan itu. Saya kok melihat ayat ini Bapak, tersenyum Masya Allah. Ajaran saya ini, ajaran kita ini, kita lihat di Sanggau misalnya, ayat ini juga tidak menunjukkan spesifik Muslim, tapi non Muslim juga disebutkan. Bupati Sanggau misalnya, dia non Muslim, dia tidak sholat, tidak wajib sholat, dia tidak waktu zakat, tapi beliau dengan kebijakannya mendorong zakat. Salah satunya adalah dengan memberikan kendaraan motor trail kepada pimpinan Basnasnya. Nah, kalau tahun 2021 saya melakukan 2 kali rakor. Tahun pertama dengan seremonial seperti ini. Mohon maaf, jangan ada lagi anggapan ini seremonial. Kalau mau di tahun 2002, kalau 2021 itu 2 kali dengan penetrasi 10-10. Maka kalau kita untuk menaikkan pendapatan kita ini dakwah kita pada basis kita masing-masing. Maka di tahun 2022 kalau mau tidak mau, minimal 3 bulan sekali kita ketemu. Kopi morning kah? Kalau kita patungan di kopi deal murah. Kalau kita duduk lah sampai 50.000. Tapi jangan bahas terus yang bayar, nanti kita tidak bakal bersyariah yang bayar. Mana bakal bersyariah ini? Setuju tak? Salah setuju ya, nanti kita lanjutkan. Kemudian tahapan kehidupan kita ini ada 3 waktu yang kita jalani. Waktu semari kata orang Sambas, waktu semalam, waktu lampau. Yang kedua waktu hari ini. Yang berikutnya waktu besok. Waktu hari ini cerminan kemarin. Waktu hari ini harus waktu besok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Bapak Gubernur, hadirin yang saya hormati, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Selanjutnya kami mohonkan kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan sambutan, dan yang terhormat Gubernur Kalimantan Barat untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara rapat koordinasi rakor kita mengoptimalkan UPZ instansi dalam memperkuat konsolidasi penguatan zakat infak dan sedekah JIS Basnas Provinsi tahun 2022. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi acara kita pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril muslimin mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Yang sama-sama kita takzim, kita hormati Bapak Gubernur Kalimantan Barat atau
Ketua Basnas Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang pidatonya berapi-api supaya kita mau berzakat. Insya Allah saya juga ikut pidato, cuma tidak berapi-api, cukup berair-air. Tapi insya Allah zakat tetap mengalir. Yang saya hormati, dari nampaknya dari semua unsur berbeda hadir. Mungkin tidak saya sebutkan satu-satu yang ada dari Pangdam, ada dari Polda, ada dari Kejati, dan ya semua unit instansi yang pernah berhadir kesempatan ini, dan juga dari Mujahidin pasti dan seluruh panitia. Dan maaf kalau saya tidak bisa menyapa satu-satu, tapi saya senantiasa berdoa yang disampaikan maupun yang tidak tersampaikan sama-sama derajatnya mulia di sisi Tuhan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, bicara soal zakat, sebenarnya kita bicara soal visi dan misi program langit. Ini adalah program Tuhan yang dimunculkan kepada umat manusia dalam rangka bagaimana manusia bisa berjalan, bergerak, berputar, berotasi, hidup dalam dunia ekonomi. Bukan hanya zakat sebenarnya program Tuhan yang dimunculkan dari langit ke bumi melalui firman-firman-Nya. Di antaranya juga selain zakat ada infak, ada sedekah, ada wakaf, ada wasiat, ada hadiah, apalagi namanya sebegitu banyak. Artinya apa? Jika semua pintu-pintu itu kita bangun dengan sebaik-baiknya, percayalah sebetulnya secara tidak langsung Allah Tuhan yang Maha Esa telah memberikan bimbingan kepada kita bahwa umat Islam sesungguhnya tidak ada yang lapar. Hanya saja kita masih lemah kepada itu. Zakat saja status hukumnya husmin amwali sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Semua ambil paksa saja, masih banyak umat yang belum mau zakat. Padahal zakat itu sendiri sebenarnya nuansanya, semangatnya, spiritnya, bagaimana membuat hidup dunia barokah, hidup akhirat selamat. Tapi justru banyak juga umat yang masih melalaikan apa yang sebetulnya substansi zakat itu. Maka Indonesia sebegitu hebat, ada sebuah lembaga khusus yang menangani zakat, menangani infak dan sedekah. Dan alhamdulillah bagaimana menggiring umat dan bangsa di republik ini agar dunia mendapat barokah, cucuran rahmat dari langit dari Allah, tapi di akhirat ditunggu demi keselamatan. Sebenarnya kalau cinta keluarga, cinta bangsa, bahkan cinta diri pribadi, tidak ada umat yang anti, yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Karena itu adalah pembersihan. Karena itu adalah membangun trust kita ke hadapan Tuhan. Kepercayaan Allah memberikan nikmat ketika kita telah mampu melakukan apa yang diperintahkan Allah melalui program-program yang ditawarkannya tadi, diluncurkan, diturunkan ke bumi. Di antaranya adalah program wajib adalah zakat. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, saya bangga betul dengan Basnas ini. Mereka punya program yang masuk ke pintu-pintu institusi, ke lembaga-lembaga manapun. Sesuai laporan tadi, ternyata banyak juga dari lembaga-lembaga pemerintah, bahkan lembaga swasta, non-pemerintah yang sudah sadar akan zakat ini. Tetapi kalau saya lihat dari persentasenya, kalau kita lihat dari persentasenya, belum bisa dianggap memuaskan, apalagi menggembirakan. Ini masih kerja keras kita, Pak. Apa orangnya?
bekerja keras bagaimana penguatan sosialisasi, pemahaman, dan menanamkan kesadaran umat agar paham ini program langit. Ketika kita lakukan, Allah tidak akan tinggal diam. Allah pasti akan membalas orang yang melaksanakan programnya. Tapi kadang kita jarang juga sadar seperti seolah-olah kalau memberi itu hilang. Padahal kalau memberi di jalan Tuhan, maka Allah yang akan mengembalikannya. Yang tidak ada istilah persentase bank seperti bank persen sekian. Tuhan tidak memberikan batas pemberian bahasanya. Sebenarnya sosialisasi penyadaran penajaman wawasan tentang bagaimana nilai ekonomi berbasis langit ini seperlu penguatan sosialisasi kita ini. Umat kita perlu disadarkan. Saya sudah beberapa kali saya sampaikan kepada teman-teman Kementerian Agama, kita bagaimana mengetuk jendela hati para pengurus dan para dai-dai kita, para khatib. Bukan hanya sekedar menguatkan bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana suasana menjadi damai, moderasi hidup di Republik ini dan seterusnya. Tapi yang lebih penting lagi di jajaran Kementerian Agama, bahkan di jajaran umat Islam, bagaimana penguatan mereka untuk senantiasa taat berzakat. Maka hati dakwah harus ada muatan-muatan tentang pembersihan harta, bukan hanya pembersihan hati dan pembersihan di dunia-dunia yang lain, tapi juga pembersihan harta yang membuat kita hidup fisik kita kuat, yang membuat otak kita jalan dengan baik, karena kita menu dan konsumsi kita makan hasil dari harta itu harus bersih lebih dahulu. Ini persoalan sebenarnya. Ini persoalan. Ini tentunya harus kita lakukan. Dan ini kita tidak perlu menyalahkan siapa yang salah, tapi setidaknya nomor satu menurut saya, kesadaran kita terhadap program Tuhan yang belum maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi sosialisasi kita yang belum juga maksimal. Dan yang ketiga, ini boleh jadi juga trust, kepercayaan umat kepada subjek-subjek ini. Saya tidak tentukan, tidak seluruhnya, kepada oknum-oknum tertentu, pada pengelola zakat yang tidak meningkat, bahkan cenderung menurun. Artinya trust, kepercayaan. Yang tugas sekarang ini, bagaimana kita membangun trust, kepercayaan di tengah-tengah umat. Bagaimana umat ini rela membersihkan hartanya dan dikeluarkan sesuai dengan amanah dan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Cantiknya dikeluarkan harus di tempat yang telah disiapkan, yaitu lembaga khusus yang disebut dengan BAS. Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita teliti di masyarakat kita ini sudah banyak berzakat, tapi mereka itu berzakat sifatnya nafsi, maunya sendiri. Dia merangkap sebagai muzaki, dia juga berangkat sebagai amil, untuk tidak merangkap sebagai mustahil. Kalau begitu tak mau keluar. Dia sebagai muzaki sekaligus sebagai amil, sehingga juga dia sebagai pengurus basnas di sepanjang jalan. Yang tepat menurut saya di sini. Dan sehingga lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maupun dibentuk oleh swasta tidak terlalu diperhatikan. Artinya trust, kepercayaan ini harus kita bangun. Hal ini meningkatkan jumlah pendapatan umat di bidang zakat ini. Harus kita bangun. Padahal sebenarnya andaikan kita berandai-andai, andaikan ambil pengurus zakat tidak penting, tidak akan Allah masukkan dalam asnaf neraka. Tapi kembali, ambil itu masuk dalam jajaran, kalau tidak salah nomor 3 ya Pak, benar. Nomor 3, fakir, miskin dan ambil ya. Posisinya nomor 3. Artinya apa? Kalau dari sisi ilmu tafsir, analisisnya adalah begitu penting yang namanya amil. Artinya umat harus tahu sadar, Anda jangan bermain sendiri, tapi harus lewat organisasi. Husmin artinya dia ambil. Kalau ngambilnya banyak yang diambil, tentunya harus secara organisatoris agar bisa terkoordinir dengan baik. You understand? Saya takut ini, takut ada yang ngancuk.
Nah, Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, melalui rapat kerja hari ini, saya pribadi Sahrul tidak terlalu penting, tapi saya sebagai Kakandil membawa amanah umat ini barangkali menjadi catatan buat para yang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Muhammad. Yang saya hormati ketua dan seluruh pengurus Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati Rektor PW, Kurator, sahabat saya, hormati Wastik, Mualian, para pengurus PZ di seluruh instansi lingkungan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat, daerah komunitas vertikal, Bapak Ibu hadirin, Bapak hadirat, yang biasa dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita sembahkan kehadirat Allah SWT karena dengan limpah rahmat, iman dan karunia sehingga kita pada pagi ini dapat bertemu bersilaturahim dalam rangka pembukaan rapat koordinasi Basnas Kalimantan Barat tahun 2022. Oleh karenanya dalam kesempatan ini kami menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Bapak Gubernur yang tidak bisa hadir dalam kesempatan ini, dan beliau mengamanahkan kepada kami selaku asisten administrasi dan umum Sekretaris Daerah Kalimantan Barat untuk dapat hadir dan menyampaikan beberapa arahan terkait dengan kegiatan ini yang mudah-mudahan walaupun tanpa kehadiran Bapak Gubernur secara langsung, tapi pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hadir dalam kesempatan ini, yang mudah-mudahan kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa menghasilkan beberapa hal yang barangkali menjadi tujuan dari pertemuan ini. Ibu Bapak yang kami hormati, kita pahami bersama bahwa terbentuknya Basnas antara lain memang dimaksudkan agar pengelolaan zakat ini lebih terorganisir, dan untuk itu kita pahami bahwa pengelolaan zakat memang melalui proses ataupun langkah-langkah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan tentu juga diikuti dengan proses pengkoordinasian dalam pengumpulan hingga pendistribusian dan pendayagunaannya. Dan dari langkah inilah tergambar bahwa sesungguhnya penerapan manajemen modern dalam pengelolaan zakat ini sudah dilakukan. Untuk itu, penerapan manajemen modern dalam pengelolaan zakat ini memang diperlukan dengan tujuan agar zakat sebagai potensi umat dapat dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, dan tentu juga harus dilakukan secara amanah dan landasi kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabel, sehingga insyaallah apabila ini dilakukan dengan baik akan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dan dalam hal ini koordinasi menjadi salah satu unsur penting yang dapat menjembatani peran siapapun yang terlibat dalam hal pengelolaan zakat ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam kesempatan ini menyampaikan apresiasi
atas penyelenggaraan rapat koordinasi Basnas pada tahun ini, yang tentunya selain sebagai bagian dari agenda pengurusan Basnas Provinsi Kalimantan Barat yang mutlak dan harus dilaksanakan, tentu juga kesempatan rakor ini akan menjadi momen berharga untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan ataupun masalah-masalah yang sampai dengan saat ini masih dihadapi, sekaligus merumuskan langkah-langkah prioritas yang harus dilakukan secara bersama. Dan insya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdillahi wa la ilaha syarikun bil mulki wa la ilaha wa la ilaha Bapak Ibu sahabat BZ yang saya banggakan, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Abdillah yang telah mengajarkan kepada kita al-lazina yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjalani kehidupan dunia ini, kemudian mempersiapkan bekal sebaik-baiknya untuk kehidupan kelak di Indonesia. Menyambung dari pengantar saya tadi tentang seremonial. Bagi kita seremonial memang penting. Saya mencatat ada dua hal yang penting di sini. Pertama adalah silaturahim. Kata Rasulullah, silaturahim itu banyak umur, banyak rezekinya. Yang kedua, karena ini berhubungan dengan waktu, maka seremonial ini adalah tawasul bil haq wa tawasul bis sabr. Kalau kita hierarkikan dakwah kita ini, seremonial ini anggaplah sebagai tabligh, penyampai saja. Apakah selesai di seremonial? Tentu tidak. Di tahun 2021, setelah seremonial seperti ini, mungkin bapak-bapak masih ingat semuanya, keinginan saya, keinginan kami semuanya untuk mengangkat pendapatan kita, maka saya lakukan lagi, ya kan? Saya penetrasi lagi dengan diundang 10-10, biar kita bisa saling ngomong, bisa saling menyampaikan. Karena birokrasi kita seperti ini, Pak. Kami di Basnas Provinsi punya basis pengumpulan itu di UPZ horizontal, di UPZ vertikal, di perguruan tinggi, di BUMN, BUMD. Hanya satu masjid, yaitu Masjid Raya ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya ingatkan dengan ayat yang saya bacakan tadi. Ayat ini mengingatkan kita semuanya, bukan hanya kepada orang beriman saja, Pak. Saya contohkan Sanggau tadi, allazina imakannahum fil ardh. Jabatan saya di Ketua Basnas Provinsi, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 1. Sahabat-sahabat saya semuanya sebagai Ketua UPZ. Allazina imakannahum fil ardh wa aqimus shalah wa atuz zakat. Nah, ini kita penetrasi lah. Jadi kalau ini sebagai seremonial, sebagai tabligh, maka berikutnya adalah taklim. Kita harus sampaikan Bapak kepada basis Bapak. Ya, mengajarkan hal yang praktiknya benar-benar ada menegaskan siapa basis lingkungan, siapa basis lingkungan kita. Saya tidak mungkin masuk kepada kejaksaan tinggi karena ada UPZ-nya. Bapak penetrasi, Bapak taklim, Bapak takwil. Kami sih tahu. Begitulah jenjangnya. Rasulullah juga mengirim
Muaz bin Jabal, Ayat Muaz sampaikan kepada masyarakat Sam. Ini kalau kita terjemahkan bahasanya ya oleh Muhammad Amin, betullah UPZ di instansi vertikal, horizontal dan komunitas. Kira-kira seperti itu. Cerita zakat sodako ini Bapak, cerita zakat dan sodako ini memang kehidupan kita. Ayat yang dibacakan tadi, Muslim amwalihim sodakatan, ambillah tutahhiruhum untuk membersihkan, mensucikan. Berdoalah. Bapak yang akan kita pahami ayat ini betul-betul Pak. Belum kita lakukan sudah dikabulkan. Berdoa, sesungguhnya doamu itu memberikan ketenangan. Tapi gugurkan dulu saya, digugurkan dulu saya. Caranya apa? Diambil, baru didoakan. Kalau Bapak tidak digugurkan syariatnya, Bapak tidak gugurkan, Bapak tidak akan bisa dapat sakinah tadi gitu. Sakinah ini kan bangunan terkecil dalam kehidupan kita. Komunitas yang besar itu akan dibangun dengan komunitas kecil, individu yang sakinah akan membawa ketenangan. Maka di tahun 2021 kemarin kita baru 2 kali pendapatan kita Bapak bisa ukur semua. Catatan ada kita semua. Kita disatunya. Maka kita seremonial. Jangan beranggapan seremonial bahasa seremonial. Maka kita turunkan seremonial ini kepada taklim, takwim dan tahun. Itu ya. Nah, sekarang di tahun 2022, kalau zakat profesi kita bulanan, kami Basnas mengharapkan jika Bapak mau kami siapkan mainan istilahnya di tahun 2022 ini, agar Bapak bisa mengambil sodako Jumat dan banyak 2.000 saja. Kalau perhitungan kertas kasar saya Pak ya, UPZ horizontal itu minimal kita akan dapat 1,5 miliar dalam setahun. Vertikal juga kurang lebih Pak, karena vertikal ini tidak bisa pada horizontal ini. Kalau bisa dikumpulkan saja untuk menambah. Walau bagaimanapun cermin basis provinsi ya, karena regulasinya seperti itu. Ada UPZ horizontal, ada UPZ vertikal. Untuk nambah zakat sedekah 2.000 saja tujuan. 2.000 saja tujuan. Maka di tahun 2022 ini, insya Allah kita sudah disetujui oleh Basnas untuk membangun 2 PSB, 2 rumah sehat Basnas. Yang rumah sehat ini, rumah sakit ini gratis Pak. Akan kita bangun satu di Kota Pontianak, sudah dapat tanahnya, dan satu akan kita bangun di Sambas untuk mengangkat marwah Basnas provinsi yang bapak-bapak ibu-ibu di dalamnya. Kita harus bertaklim dulu, minimal kita bantu 250 juta. Basnas Kota Pontianak saya sudah minta 250 juta juga. Yang selebihnya saya minta sama masing-masing. Coba tampilkan dulu video yang kemarin saya. Mohon waktu Pak, 1 menit 50 detik. Sambil videonya Pak. Jadi ada alasan bapak-bapak, sahabat-sahabat pilih saya yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, untuk mengambil sedekah ke Tuhan. Untuk apa? Untuk membangun masyarakat Basnas.
Kita canangkan bismillah di tahun 2022 ini ke tahun 2024 Kota Pontianak dengan salah satu rumah sakit ini Pak yang tak berbayar ini modalnya cuma 2,8 miliar 2,8 miliar itu sama dengan operasional tahun. Kemudian di Sambas juga demikian, saya sudah bicara sama masing-masing Kota Pontianak kemarin antara beberapa kabupaten lain. Tapi dalam bulan ini juga, dalam bulan Maret juga di Kota Pontianak itu ada 300 masjid. Kalau mereka punya 200 ribu aja setiap Jumatnya atau setiap bulannya, maka 2,8 miliar itu bisa kita tutupi. Dan ini juga sebagai alasan kepada bapak-bapak untuk mengambil sodako di tiap Jumat itu. Bapak Ibu sahabat pendidik yang saya banggakan, saya menangkap hikmah kita lakukan presentasi kemarin Pak, yang secara seremonial seperti ini, yang saya undang 10 itu 60% alhamdulillah datang. Apa hikmahnya? Hikmahnya ternyata di dalam PST banyak urus baru yang harus menyesuaikan lagi, adaptasi lagi dengan urus berikutnya. Dan alhamdulillah saya lihat dari catatan ternyata pengurus UPD itu sudah bagus semuanya. Mudah-mudahan dapat mempersiapkan untuk mengisi tahun 2022 ini dengan tentulah penambahan jumlah proyek kita lebih tinggi di tahun 2021. Bapak Ibu yang berbahagia, saya mau mengingatkan kita semua, khususnya kepada diri saya. Ada ayat di An-Nisa 114 Pak. An-Nisa 114. Bismillahirrahmanirrahim. La khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bi sholatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kita disuruh Allah untuk berisi saja, menyampaikan hal rahasia. Yang pertama itu hanya penyampaian yang sodako. Ini berisi illa man amara bi sholatin aw ma'rufin. Yang kedua, menyampaikan hal-hal yang baik-baik. Yang ketiga adalah